Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas UAS mata kuliah Usul Fiqh, dosen pengampu Ustadz Yusdi Ghazali. Baik, untuk tugasnya hukum sholat sunnah tasbih. Nah, dari pendapat para ulama, sebagian pendapat ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian Hambali berpendapat bahwa salat tasbih adalah sunnah yang dianjurkan karena didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, pendapat Imam Syafi'i dan ulama mazhabnya, Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar Al-Majmu' mengatakan bahwa hadis tentang sholat tasbih adalah hasan dan bisa diamalkan. Dan juga dari Imam Ibnu Shalah mengatakan bahwa meskipun hadis ini lemah, namun bisa diamalkan karena tidak sampai derajat hadis palsu atau maudhu. Dan juga dari Imam As-Subki menyebut sholat tasbih sebagai ibadah yang dianjurkan berdasarkan hadis yang mendukungnya. Dan juga dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Al-Kubra juga menganggap sholat tasbih sebagai sunnah mustahabah. Dan juga dari pendapat ulama mazhab Hanafi, dari Imam Al-Kasani dalam Bada'i As-Sana'i menyebutkan bahwa sholat tasbih adalah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berkala. Dan juga dari Imam Az-Zalai dalam Nasbur Rayah menilai hadisnya masih bisa diamalkan. Dan juga pendapat mazhab Hambali, Imam Mardawi dalam Al-Azhar mengatakan bahwa menurut sebagian ulama Hambali salat tasbih boleh dilakukan namun tidak diwajibkan. Nah, juga dari pendapat lainnya, dari sebagian ulama tidak menganjurkan salat tasbih karena menganggap hadisnya lemah atau dhaif atau tidak valid untuk dijadikan dasar ibadah. Nah, dari pendapat mazhab Maliki sendiri, dari Imam Malik menolak salat tasbih karena tidak dikenal di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Beliau berpendapat bahwa seandainya salat ini memiliki keutamaan besar, pasti akan ada riwayat yang lebih kuat dari para sahabat tentang pelaksanaannya. Dan juga dari Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid mengatakan bahwa salat tasbih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW secara nyata, sehingga tidak bisa dianggap sunnah yang dianjurkan. Dan juga dari pendapat ulama hadis, dari Imam Al-Bukhari menilai bahwa hadis salat tasbih memiliki kelemahan dalam sanadnya. Dan juga dari Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa hadis ini tidak kuat. Dan juga dari Imam Al-Bahaqi dalam As-Sunan Al-Kubra menyebutkan bahwa hadis ini memiliki beberapa jalur riwayat tetapi semuanya lemah. Dan juga dari beberapa ulama Hambali, dari Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa hadis ini tentang salat tasbih tidak sahih. Nah, dari pendapat Imam Syafi'i sendiri, ini dalam Al-Quran tidak ada dalil langsung yang memang menerangkan tentang salat tasbih. Namun ada beberapa ayat yang menjadi dasar anjuran berzikir dan salat sunnah. Di antaranya itu di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Dan juga dalam surat Hud, Allah juga berfirman, yang artinya, "Dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang dan bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan." Nah, dan juga dalam hadis Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berdasarkan anjuran salat tasbih pada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW berikut hadis utama tentang salat tasbih. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Malik, "Wahai Abbas, wahai pamanku, aku akan memberimu hadiah. Aku akan memberimu sesuatu. Aku akan memberitahumu 10 perkara yang jika engkau lakukan, Allah akan mengampuni dosamu. Baik yang pertama maupun yang terakhir. Yang lama maupun yang baru. Yang sengaja maupun yang terang-terangan." Dan hadis ini menunjukkan bahwa salat tasbih adalah suatu pengurangan dosa. Ya.
Selanjutnya ini dari ijma, dalam mazhab Syafi'i tidak ada ijma yang menolak salat tasbih sehingga dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan. Jadi sebagian ulama Syafi'iyah mendukung salat tasbih seperti Imam An-Nawawi, Al-Baghawi dan As-Subki. Dan juga ulama fikih klasik seperti Imam Abu Thayyib Al-Mutawali juga membolehkan salat ini meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dari mazhab lain, dan dalam lingkungan mazhab Syafi'i sendiri, ijma ulama mazhab ini cenderung mendukung kebolehan sholat tasbih. Nah, dan juga ini dari kias atau analogi dalam mazhab Syafi'i menggunakan kias dalam mendukung sholat tasbih dengan membandingkan dengan amalan ibadah lain yang dianjurkan seperti kias dengan sholat sunnah lainnya. Sholat tasbih dapat dikiaskan dengan sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang dilakukan tanpa waktu khusus dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sholat tahajud, duha, dan sholat istikharah memiliki dalil khusus dan keutamaannya. Sholat tasbih pun demikian, sehingga tidak ada larangan untuk mengerjakannya. Dan kias dengan zikir setelah sholat, Nabi SAW sering membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Dan ini dari pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam beberapa karyanya seperti Al-Majmu' Al-Muhazab dan Al-Azkar membahas salat sunnah tasbih dan menyebutkan adanya perbedaan pendapat antara para ulama mengenai kesahihan hadisnya. Berikut adalah rincian pandangan beliau. Nah, hadis yang menjadi dasar salat tasbih diriwayatkan oleh beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Salah satu hadis yang paling sering dikutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku anugerahkan, aku ajarkan suatu amalan yang mengandung 10 macam keutamaan. Jika engkau mengamalkannya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang awal dan yang akhir." Nah, jelas sekali di hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah memberikan suatu amalan kepada pamannya, yaitu Abdul Muttalib. Nah, dan juga dari ijma konsensus ulama tentang salat tasbih, tidak ada ijma atau kesepakatan ulama yang secara tegas menyatakan bahwa salat tasbih itu sunnah yang kuat atau bid'ah. Ulama berbeda pendapat, sebagian menerima dan sebagian juga menolak. Nah, mazhab Syafi'i sendiri termasuk Imam Nawawi tidak menolak salat ini secara mutlak, tetapi juga tidak menganggapnya sebagai sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dan berikut kias analogi terhadap salat sunnah lainnya. Jika dilihat dari sisi kias, salat tasbih bisa dibandingkan dengan salat sunnah yang lainnya yang memiliki keutamaan khusus, salat duha dan juga salat tahajud. Nah, jadi beberapa sebab khilaf perbedaan pendapat. Yang pertama, khilafnya perbedaan pendapat mengenai salat tasbih terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama itu adalah status keabsahan hadis tentang salat tasbih. Yang kedua, tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Yang ketiga, itu konsep dan tata cara yang unik. Dan yang keempat, pandangan ulama dalam mazhab. Nah, dan juga ada pendapat rajih atau pendapat kuatnya, yang alasannya adalah pendapat yang rajih atau yang kuat adalah bahwa salat tasbih tidak bisa dijadikan ibadah rutin yang diyakini sebagai sunnah muakkadah. Namun, jika seseorang ingin mengamalkan sesekali dengan niat mencari pahala, maka tidak masalah. Karena ada sebagian ulama yang membolehkannya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk hukum sholat sunnah tasbih. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.